mendatangi undangan itu mendatangkan wajib. Lalu bagaimana caranya kita mendahulukan yang mana? Nah ini sama-sama wajib, ya wis berarti wajibnya kepada Allah baru kepada makhluk. Ngoten ya. Jadi padha-padha wajib ini diundang saiki lah, tapi pas isya ya apa? Ya didahulukan ke Allah dulu baru ke manusia. Nah, undangan yang konten di dalamnya sunnah contoh yang mau tahlil itu sunnah, tetapi apa didahulukan tahlilnya timbangannya sholat jamaah isya. Lah kok isya lho iya. Lah kini teko mari isya, mari wiritan langsung ke masjid ke lokasi, di situ sudah penuh. Nah, imam masjid kayak sepi nih, kini kok merokok iklan tadi lah, berarti kan dia mendahulukan yang sunnah tapi mendahulukan yang wajib undangan, wajib mendatangi undangannya, tetapi konten di dalamnya kan maca tahlil kan sunnah. Lah kalau di sini sholat berjamaah itu aula itu ya. Nah, terus wa amila lima ba'dal mauta wa amila ba'dal mauta. Ternyata ciri-ciri orang yang cerdas itu ada dua. Yang pertama dia mampu menghitung apa yang ia lakukan untuk kepada Allah. Endi sing ngeributnya dari Allah itu lebih banyak. Yang kedua wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia tatkala mengerjakan apa efek tatkala kita nanti meninggal. Ojo-ojo awake dhewe iki berbuat semacam ini ternyata enggak ngefek setelah kita mati, enggak ada rewardnya. Ya percuma, berarti apa? Kita dapat reward dari Allah di dalam urusan duniawi saja. Wah, ini enggak pas ini. Ya apa caranya? Ya kita senantiasa belajar. Oh ini ternyata ada rewardnya setelah mati. Oh ada rewardnya setelah mati, ternyata biasa saja. Ada yang luar biasa. Contoh kita sedekah. Biasa, ada yang sedekahun jariyah. Apa bedanya sedekah biasa? Sedekah biasa ya sudah antum ngasih makan seseorang, ya sudah orangnya kenyang selesai. Tapi kalau sedekah jariyah, tatkala kita meninggal, kemudian apa? Setelah kita meninggal itu pahalanya itu apabila sedekah kita masih ada, kita itu sih oleh pahala terus. Contoh, masjid ini kita lagi butuh renovasi, renovasi teras, entah renovasi apa begitu ya, renovasi yang bagian daripada masjid. Ternyata kita ngasihlah 5 juta begitu. Kemudian kita tatkala kita meninggal, selama masjid ini dipakai sholat, maka apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan pahala apa yang dilakukan orang ibadah di dalam masjid tersebut. Makanya itu enak dalam kita membangun sesuatu. Karena apa? Dan di masjid gak mungkin dipakai maksiat, mestinya dipakai ibadah. Oleh karena itu orang yang cerdas itu cirinya ada dua, mandana nafsahu wa lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah dalam dia melakukan sesuatu mampu menghitung-hitung. Kalau aku kayak gini Allah ridho apa enggak? Allah murka jangan-jangan. Oh ini kalau saya melakukan ini dapat reward dari Allah Subhanahu wa taala. Oh kalau ini dapat reward lebih besar, maka saya harus mengutamakan. Itulah yang namanya orang cerdas. Yang kedua dia mengerjakan ini ada rewardnya enggak? Kalau saya mati cocok, terus enggak ada asarnya, enggak ada apa ini, enggak ada efeknya. Ya sudah. Oh sedekah jariyah itu begini ya. Tatkala saya mati tapi tetap mengalir. Nah, kalau pengen sedekah jariyah itu Quran, Pak. Saya punya temen itu kaya lah, Pak. Kalau saya bilang kaya untuk anak umur 30-an ya kaya. Nah, waktu itu Ramadan saya tanya, "Rokok tilawahnya sudah nyampe mana?" Jus telu. Ya apa sih? Sibuk aja ngomong sibuk, karyawanmu akeh kok. Ngomong sibuk apa? Ya saya sibuk, lu angkat-angkatin dhewe tak bilang begitu. Itu karyawannya banyak. Supermarketnya kalau nggak salah 5. Satu itu nyampe 83 juta. Jogja ukuran umur 30-an. Kemudian saya tanya, iya saya ini nggak tahu ya, Quran kok mal saya segini. Punya duit nggak? Ya punya. Terus gini aja, saya main beliau Quran, habis itu bagikan ke orang, diutamakan yang hafal Al-Quran.
yang buat menghafal. Oh, terus kenapa? Loh lah, contoh orang ngapalnya itu nggak mungkin satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Balen meneh. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba. Satu ayat itu bisa jadi 10 kali. Karena apa? Ingin menghafalnya diulang-ulang. Dan terus setiap huruf dia dapat pahala dan pahalanya dilipat gandakan menjadi 10, maka setiap orang yang menghafal tadi dapat pahala, maka yang sedekah Al-Qur'an ini juga dapat pahala. Langsung rumah saya. Loh, apa ini Al-Qur'an? Lah buat siapa? Buat katanya Ustaz suruh bagi-bagi. Loh, maksudku ya tuku bagian dewe. Nang omahe kula kengken bagi. Iki lak ngekek penggawean aku iki. Ramadan terakhir ya suweman ta ya. Habis itu saya bantulah, tapi sebagian tidak nutut, saya baginya setelah Idul Fitri. Yang cerdas itu begitu. Jadi menghitung-hitung apa yang ia lakukan. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Kemudian apa? Dia mengerjakan sesuatu harus ada efeknya setelah dia mati. Kemudian wal ajiz. Wal ajiz niku napa? Kebalikannya daripada cerdas. Makanya lek nyeluk koncone niku kudu jelas. Ajiz dengan aziz. Berarti napa kebalikan cerdas niku napa? Goblok. Cis. Lo goblok lah kan. Iya iki lho, kita itu apa nyeluk kancane tapi kita enggak tahu artinya. Aziz. Nah, ini baru. Ya Aziz Maha Perkasa. Lo itu maksud. Mosok ono wong asline napa namanya itu Aziz gitu yang enggak ada. Aziz itu yang betul ya. Nah, makanya lek nyeluk koncone kudu bener, kudu pelafatannya jelas. Aziz. Sama lek nyelak aku saya iya mari ngaji. Soalnya lek tak celok Aziz iku kon bahaya ya artinya ndak cerdas. Wal ajizu man taba'a nafsahu hawaha. Orang yang bodoh itu tadi atau kebalikan daripada tidak cerdas, maka dia itu senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kalau diikuti kata ulama an-nafsu katifli. Nafsu kayak anak bayi. Lho sewu. Bayi ku lek dijarno, Pak. Munggo kate maghrib turu ya turu. Lah ya, wis gak kena. Wayahe sembayang turu ya turu. Kemudian jam 1 kepengin tangi ya tangi. Kate subuh wayahe kepengin turu ya turu. Pokoknya kalau dia nggak dituruti apa kemauannya, dia akan nangis dan merengek. Maka nafsu ini betul-betul harus kita jaga. Nafsu menghancurkan seluruh amal-amal kita. Ngeten. Nafsu itu dipengaruhi kita itu ada 3 tempat. Yang pertama nafil yaitu di otak kita. Yang kedua adalah di qalbun, di hati kita. Nah, kita bahas. Nah, kalau di pikiran kita bagaimana apa ini namanya setan itu bisa masuk? Ternyata setan itu begini. Setan itu mengukir di otak manusia itu bukan apa? Dia bertahun-tahun mengukir kita sehingga kalau otak itu kita sudah di maka efeknya gini. Contoh begini. Jenengan itu dalam menerima sebuah masalah, efeknya itu respon jenengan itu jelek. Contoh gini. Delok ibu-ibu ndelok wong wedok gak hubungan. Lah, katoke cekak ngoten niku. Soale cekak putih ngoten niku. Nang jero masjid. Waduh, ibu-ibu marah. Duh, gak kena wong wedok. Mentok jam. Loh, ngoten niku kan responnya jelek ya. Seharusnya Mbak, ini di masjid. Kalau jenengan mau ke masjid ini tak pinjemimu kena. Itu responnya bagus. Lek responnya buruk, mentolo tak jambak ae wong wedok ngono ku gak genah. Berarti apa? Responnya buruk. Jika kita memikirkan sesuatu senantiasa yang buruk tok, maka itu setan sudah berhasil nopo mengukir di otak kita. Nah, ini bahaya. Nah, setan itu kalau bisa mengukir di hati kita, lah ini yang bahaya. Setan itu masuk di dalam hati kita mengukir, berarti respon hati kita.
Respon hati kita buruk. Contoh, delok kancane ku iso tuku mobil gitu ya. Pikiran, paling mari ini ya ditarik ambek debt collector. Gak mungkin kredit paling itu. Loh, pikir di hati kita itu senantiasa responnya buruk. Ono wong sembayang khusyuk gaya itu sembayang iso dikhusyuk di ngarepe wong. Lah ini respon hati yang buruk. Maka itu setan sudah mampu mengukir di hati kita. Bisa memasuki diri kita itu ternyata bukan sehari 2 hari, Pak. Ternyata apa? Itu ngeten. Dari mbah-mbahnya dulu yang goda ini seumpama goda saya gitu. Itu tim, Pak. Dan tim ini dapat kabar dari mbah-mbahnya dulu. Berarti saya itu dikasih setan itu sudah ngasih kabar. Ini loh datanya Faiz. Mbahnya dulu begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, begini, begini. Oke. Berarti apa? Kelemahannya di sini. Jadi valid, Pak. Lek ngoda kita itu valid. Loh, bayangkan setan itu lek ngoda kita serius, kok kita melawan setan tidak serius, ini kan ya keliru, ya kan ya. Nah ini bagaimana? Setan ini serius dalam menggoda kita, sehingga kalau sudah terukir, mbok Ramadan setannya nggak ada, ya sudah ukirannya ada. Hati tetap bosok, kita tetap nopo culas, sehingga apa? Itu dari ukiran setan. Sehingga disitulah timbul yang namanya nafsu karena sudah terukir. Ono wong wedok sing guduk nopo mahramnya, sing guduk haknya, sing guduk bojone. Dia menikmati dengan indahnya mata. Tersebut ngeten, Pak. Kadang orang itu selingkuh pertama dengan pandangan, menikmati wanita lain yang bukan mahramnya. Itu juga kategori selingkuh. Ono wong wedok wayu tapi kita kasih uang tanpa sepengetahuan istri kita, itu juga selingkuh secara finansial. Oh, lalu bojone dhewe ora dikek dhuwit, bojone wong dikek dhuwit, ya kan? Keliru ngono. Ada orang secara fisik dia selingkuh. Lah ini yang terkenal kan itu toh. Ya, padahal semua itu selingkuh. Maka itu kalau diiyakan, maka dia akan menikmati hal itu karena apa? Dia itu sudah nafsu di. Maka efeknya bagaimana? Yang pertama, kalau kita melakukan menuruti hawa nafsu itu, yang pertama adalah kita nyaman dengan apa yang kita lakukan. Sorop itu nafsu kita begitu itu kita nyaman terhadap nafsu kita. Seumpama awake dhewe ini hubungan dengan wanita di kantor kita. Yo ayu gitu. Kemudian bagaimana? Semua yang kita lakukan itu kita anggap indah. Itu efek pertama. Lek kita nafsu padahal itu dosa. Nah, contoh anak wong wedok ayu. Pertama di hati kita, Masya Allah, sagem arep kanok sing ngopeni bojone gak tanggung jawab iki. Kan ada orang-orang pengen menggait sesuatu itu ya jual kesedihan, Pak. Bojoku aku saulan apa? Saur seminggu. Loh, ya apa kita ternyata dengan hubungan itu ya sudah, itu betul-betul nafsu jenengan sudah berkembang. Berarti setannya sudah mengukir terlalu dalam. Berarti apa? Efek pertamanya adalah kita nyaman terhadap apa? Kemungkaran. Antum melukai orang, nyaman antum dengan perzinahan, ini bahaya sekalian. Tidak oleh wong wis ada nafsunya di sini, ada ukiran setan. Yang kedua, dia tidak nyaman dengan kebaikan. Dijak taklim, ya wis Pak, pikirannya kemana-mana. Dijak jamaah, ono aja alasannya. Nah ini hati-hati, ukiran setan sudah tidak sudah ada di hati dan pikiran kita. Nah terakhir apa? Kita sudah resisten. Kalau tadi nyaman dengan kebaikan, yang terakhir itu kalau kita sudah diukir di hati kita, bukan di hati kita, yang terakhir diukirnya di darah dan daging kita. Berarti otak, hati, darah dan daging. Kalau aliran darah kita sudah diukir oleh setan, maka kita bukan hanya nyaman melakukan kemaksiatan,
yang kedua kita tidak mau, yang ketiga adalah resisten dengan kebaikan. Resisten. Ya wes, lek ambek wong berbuat apik itu kita senantiasa mencibir. Jane buaya tok lah apa sih ngono duit umroh ae. Lho, senengane maido kancane. Berarti jenengan pikir dulu, kira-kira jenengan dikuasai setan itu pikirannya, hati kita atau darah daging kita. Kalau sudah darah daging kita itu step terakhir. Sebabnya apa? Setan Hati jenengan kecuali akal jenengan sudah dikuasai. Kalau akal sudah dikuasai, dia mampu menguasai hati. Kalau akal dan hati sudah dikuasai, baru dia mampu menguasai darah dan daging kita. Nah, ini sekali kalau kita sudah kebaikan. Yang pertama, nyaman dengan kemaksiatan. Yang kedua, nyaman kita meninggalkan kebaikan. Nah, yang ketiga, resisten, tidak suka dengan kebaikan. Itulah yang dikatakan nafsu yang bersumber dari setan. Bagaimana mengantisipasinya? Yang pertama, zikrullah. Jadi ada lain jalan, salah satunya adalah kita zikrullah. Zikrullah itu apa? Macam-macam. Jadi lek bisa kita contoh dulu sebelum wahyu turun, sebelum zikir ini turun, beliau itu zikirnya banyak. Setelah zikir ini turun, maka wahyu ini turun, beliau itu mek loro iki tok. Apa disebut muawwidataini? Yaitu dua perlindungan, membaca Al-Falaq dengan An-Nas. Lho macam mek loro, Pak. Ini efeknya besar sekali. Napa Al-Falaq dengan An-Nas ini? Yang pertama melindungi fisik, yang kedua metafisik. Fisik ya sing ketok. Metafisik sing gak ketok, itu jenengan dilindungi. Berarti apa? Lek iso agar supaya kita terlindung dari otak kita terlindungi, hati kita terlindungi, darah daging dan kita itu terlindungi, kita apa? Senantiasa membaca muawwidataini, yaitu apa? Dua perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Kemudian qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Ada namanya ayat-ayat hifdz, yaitu ayat penjaga. Kalau di nama yang lainnya adalah ayat kursi. Nah, itu yang kita baca. Maka kalau kita sudah begitu, ini luar biasa sekali. Berarti apa? Untuk menjaga yang pertama adalah zikrullah. Itu tadi di antaranya zikir-zikir itu tadi, membaca. Kalau kita membaca ke kamar mandi ya ndonga. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau kita mau masuk rumah, dahulukan kaki kanan, kemudian kalau nggak ada orangnya, kita mengucapkan assalamualaikum ya ibadiyis sholihin. Lek ana wonge assalamualaikum mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau kita masuk rumah. Sehingga apa? Setan-setan yang mau mendekati diri kita sudah terhalang. Bahkan itu waktu saya mengisi pengajian di daerah Karangploso itu ada orang itu sakit, senantiasa punggungnya itu sakit. Tapi kalau dianalisa ke dokter nggak ada penyakitnya. Nah ini sama coba ya. Jadi kalau di rumah jenengan barangkali anak jin, loh, nopo aku sini, bos pokok kuat dan lo, enggak usah takut. Jin itu mulai biar nggak mati. Berarti awake dirasan-rasan ngene iki yo, dhek krungu, tak bilang begitu ya. Ting klecek jin iku ning ndi. Dadi sampean enggak usah wedi. Bagaimana caranya? Bacalah suratul Baqarah. Setiap ruangan kalau kita bacakan suratul Baqarah, mustahil jin itu bisa masuk. Itu biasanya akeh suami istri sing geger dengan masalah yang sepele. Karena apa? Yaitu di dalamnya ada jin. Yang geger serius itu enggak ada. Contoh ada istrinya itu perbedaan partai. Wah, kita beda ideologi, kita cerai. Gak ada cerita cerai model ngono iku. Karena beda pilihan alat. Oh aku kudu sing iki, sampean kok milih sing iki. Gak ada itu kita cerai, enggak. Tapi permasalahannya kadang gegeri awake dhewe niku sepele. Ndele anduk, dhuwur kasur. Tok ngamure Sing lanang senengane mancing, sing wedok ya muring. Lho, ngoten ya. Ana sing wedok senengane napa?
senam ae pegawaiane. Jadi isu gak dikene kopi wis nanti mamamu senam ya. Waduh, jan ono ae. Lah ini apa? Di situ di rumah kita itu karena tidak ada harmonis, berarti apa? Sudah ada jin. Caranya bagaimana mengusirnya? Kita membacakan suratul Baqarah. Nah ini wonten kejadian lagi. Ada nopo loro gak karuan. Ustaz minta tolong ojo aku gak mati iso rupiah, tak bilang begitu. Lah juga pas di luar, pulau pas di Jawa Tengah. Lah ini sakitnya gimana? Udah, ini tak kasih nomor ini teman saya suruh rupiah. Di rupiah sembuh. Dadar mulai kumat mana lah? Mulai sakit lagi. Oh, ini berarti bukan di dirinya setannya tapi di rumah. Sudah, bacakan suratul Baqarah bareng-bareng. Niku tak ngomong kayak ember, Pak. Ember. Niku ono banyune gede. Kemudian apa? Dibuat apa ini airnya? Satu, ambil itu semprotan burung, disemprot Pak nang pojok-pojok omah. Setannya. Kemudian apa? Di situ dipakai ngepel rumahnya. Nah, kemudian kalau ada sisa ya dipisah dulu. Ini luar biasa, alhamdulillah sembuh. Nah ternyata itulah beberapa zikir yang sekiranya kita tidak tergoda untuk setan. Menguasai kita yang pertama dengan nafsu kita pertama nyaman, kemudian apa? Nyaman dengan meninggalkan itu, yang ketiga kita resisten. Nah terakhir orang yang ajis, orang yang bodoh itu bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama senantiasa mengikuti hawa nafsunya, yang kedua wadamanna ala lillahi, yaitu senantiasa arep sesuatu yang gak mungkin dia dapat, akeh nglamune Pak. Berarti apa? Tulul apa? Panjang angan-angan contoh ngeten. Hidup foya-foya, mati masuk surga. Kira-kira matching nggak mboten iki? Nah itu kan gaya tok. Hidup foya-foya ndi ceritanya. Di hidupnya nggak perlu sholat, sing penting kok oleh iso masuk surga. Gano rumusnya model begitu. Lah ini orang ngarep-ngarep sesuatu yang tidak mungkin ia dapatkan. Itulah ciri-ciri yang orang ajis, yaitu orang yang bodoh. Sehingga orang yang pertama kali itu amal itu ternyata juga dimasuki oleh setan. Niku gak seneng Pak lek sama niku maca Quran. Apakah setan apa kalau baca Quran itu penting? Sangat ngerti Pak, sangat ngerti. Berarti lek sampean maca Quran nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya apa carane? Pandangan niku gak kasih pandangan ini nang HP. Bismillah. Ya Allah. Mulai ini jam 5:30, ternyata wis 5:30. Harus mari. Berarti ngajine cuma bismillah. Nah, setan mengganggu kita sehingga apa? Kita dijadikan indah urusan duniawi semata tanpa memikirkan urusan ukhrawi. Itulah orang yang dikatakan ajis. Sehingga di dunia ini orang itu macamnya ada dua. Yang pertama al-kayyis, yang kedua adalah orang yang ajis. Orang yang kayyis itu orang yang senantiasa mampu menghitung apa yang dilakukan kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang mampu dalam dia beramal itu kira-kira ada efeknya enggak ba'dal maut, setelah dia mati. Itu orang yang kayyis. Orang yang kemudian ajis ini yang bagaimana? Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kemudian apa? Orang yang senantiasa memiliki angan-angan yang berlebihan, angan-angan tok. Nah orang yang bagus itu bukan angan-angan tok, tetapi apa? Ada yang ia lakukan. Contohnya kepingin lek sampean sedekah, ya aja mendhi-mendhi. Jumatan golek ngeten iki sik tak takoni. Sampean ana duwe-duwe pertama abang, kedua ya ijo, ketiga keempat ungu. Ya, yang kelima ini bawa berang, pati murah. Lek Jumatan sing sampean lebono kota amal iki sing ndi, Pak? Lek ono kabeh. Pati murah. Lah ini ngono ku wis arep-arep surga. Ini yang dikatakan enggak balance hidup kita. Padha karo kita kepingin haji kali umroh, tetapi apa yang kita lakukan tidak ada hubungannya dengan haji. Tidak.
contoh pertama, daftar haji ya orang kepingin iso haji yo gak nyambung. Serius gak nyambung, ngoten ya. Lalek kula ngerayi Allah carane ngeten. Kok sampean kepingin haji, pelajari ilmu haji. Ya Allah, saya ini sudah melayakkan diri agar supaya saya dipanggil oleh Engkau untuk pergi haji. Kula pun ngerti ya Allah carane tata cara manasik haji ini kula pun cemerlang. Yang jarang sekali belajar manasik itu kan wis kate budal. Lah budal itu wis paham nggih, haji itu macamnya ada 3. Ada tamattu, ada ifrat, ada dan lain sebagainya. Cara niki perbedaannya ini. Apa namanya? Apa itu Jamarat? Oh, apa itu Musdalifah? Apa itu apa itu dimulai Pak Abai Pojondi? Apa itu haji tanazul? Apa itu haji yang apa? Banyak itu kita bahas semua dan kita paham. Ya muka-muka sama ndak budal haji. Jika kita ndak, oh ya, toh cerita Pak. Ngoten nggih. Berarti ada 2, yang pertama kayis, yang kedua ajis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmudi Hasan. Hadis ini riwayatnya derajatnya itu hasan. Hadis ini ada li ghairihi, kemudian hasan li ghairihi dan seterusnya. Sampai majhul, lek itu lemah, lek majhul itu adalah hadis palsu, ngoten nggih. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo. Ini kan pertemuan selanjutnya bisa langsung 2. Habis itu bab fi taqwa, bab takwa. Ini bab yang bab takwa, bab taubat wis, bab muraqabah wis, bab sabar wis, bab khudu. Nah ini bab ke-6 adalah bab tadi. Ada yang ditanyakan? Sampai. Nah, ini kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna imanan shadiqan wa yaqinan qawiyyan. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna fahman muqarrabin. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma rzuqna ya Allah amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna amalan alladhi yuballigh. Allahumma inna nas'aluka afiatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka yuhibbuk wal amalu alladhi yuballighuna hubbak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.